Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Gimana, udah pada sarapan? Alhamdulillah. Semoga kita yang sudah sarapan ini bisa menerima pembelajaran pada hari ini dengan lebih baik lagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu ingin absen kalian terlebih dahulu ya. Abdullah, Dinda, Fadia, Gilang, Hamdan, Iqbal, Irham, Kibar, yaitu materi tentang meniti hidup dengan kemuliaan. Sebelum masuk ke pembahasan, Ibu ingin memberikan atau memberitahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu untuk membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan merupakan perintah agama Islam. Nah, yang kedua, diharapkan kalian mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan tajwid yang benar dan juga makhrijul huruf yang benar. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Sekarang, Ibu ingin memberikan kalian sedikit cuplikan video di mana nanti Ibu akan menanyakan pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Oke? Gimana? Sudah pada melihat videonya? Sudah pada bisa mengambil pesan apa yang diambil dari video tersebut? Ya, oke. Sekarang siapa yang ingin berpendapat mengenai pesan apa yang dapat diambil dari video tersebut? Ya, silahkan Dinda. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah pelajaran tentang seseorang yang mampu mengontrol diri. Di video tersebut, seorang ayah yang sudah sangat berjuang untuk mendapatkan obat dari sebuah wabah. Ketika ia bertemu dengan ibu-ibu yang anak bayinya itu menangis, beliau tidak segan untuk memberikan obat tersebut kepada ibu dari anak bayi yang nangis itu. Kalau misalkan ayahnya bisa, ya udahlah nggak usah peduli, yang penting istri dan anak saya selamat gitu. Nah, itu berarti sikap yang tidak mampu mengontrol diri dari serakah dan tamak. Tapi bapak ini mampu untuk mengontrol dirinya dari sikap serakah dan tamak, dari sifat serakah dan tamak. Oke, ada lagi pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya, Dinda, silahkan. Ya, good. Ayah tersebut mampu berprasangka baik terhadap ibu yang membawa anak bayi yang nangis. Yang kedua,
Jadi bisa kita pahami bahwa ayat tersebut tidak memiliki pikiran yang negatif terhadap ibu. Bisa aja dia berpikiran bahwa sengaja anaknya dibuat nangis biar obatnya bisa dikasih ke ibu tersebut bisa jual ke orang lain karena harganya yang sedang tinggi-tingginya. Tetapi ayat tersebut tidak berpikiran seperti itu. Dia berpikiran bahwa ibu ini sangat membutuhkan obat ini karena anaknya yang terkena virus tersebut. Nah, apalagi pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ya, Fikri? Ya, benar sekali. Yaitu adalah mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga adalah pelajaran tentang persaudaraan. Ketika kita peduli terhadap orang lain, berarti kita rela berkorban juga kan terhadap orang lain. Ayat tersebut rela berkorban sampai-sampai dia harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli obat tersebut. Tetapi dia peduli terhadap ibu yang memiliki anak bayi yang terkena virus. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dengan sesama manusia mampu terjalin persaudaraan karena fungsi dari manusia itu sendiri, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, secara garis besar gitu ya, kita sudah mengetahui apa itu konsep kontrol diri, konsep dari berprasangka baik, dan konsep dari persaudaraan dari video yang telah Ibu tayangkan. Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs dalam bahasa Arabnya. Kontrol diri atau mujahadah an-nafs ini merupakan sikap seseorang yang mampu menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, baik itu merugikan bagi dirinya sendiri atau merugikan bagi orang lain. Nah, kontrol diri ini sering dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Kita kan tentu sudah sering menjalankannya kan setiap tahun, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa ini merupakan salah satu sarana, salah satu tempat bagi seseorang untuk melatih dirinya dalam mengontrol diri, baik itu mengontrol diri atau menahan diri dari makan dan minum, atau bisa juga dari perilaku-perilaku buruk. Nah, hal ini gitu ya sangat dapat dilihat jelas dari hadis Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa gitu pemuda yang mampu menikah, maka menikahlah. Tapi bagi yang tidak mampu, maka berpuasalah terlebih dahulu, karena itu baik baginya. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Jadi udah sangat jelas gitu ya, kontrol diri ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi manusia, agar manusia itu menjadi bermartabat, menjadi baik, dan menjadi seseorang yang bermanfaat juga bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait kontrol diri atau mujahadah an-nafs? Kalau tidak ada, Ibu ingin bagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, masing-masing di kelompok satu akan membahas tentang prasangka baik, dan kelompok dua akan membahas tentang persaudaraan. Ibu akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi, lalu setelahnya kalian mempresentasikan apa itu prasangka baik dan apa itu persaudaraan. Kelompok 1 prasangka baik, kelompok 2 persaudaraan. Sehingga nanti teman kalian bisa memahami prasangka baik itu apa, persaudaraan itu apa. Oke, sampai sini jelas tugasnya? Baik, kalau jelas kalian bisa mulai berdiskusi dari sekarang. Nah, gimana? Udah menemukan tentang prasangka baik dan persaudaraan? Karena waktunya sudah habis. Sudah bisa menjelaskan kepada temannya?
Alhamdulillah. Berarti dimulai dari kelompok 1 menjelaskan tentang prasangka baik. Oke, kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan penjelasan terkait prasangka baik. Nah, gimana, udah pada paham? Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa prasangka baik atau dalam bahasa Arabnya itu husnuzon adalah sikap seseorang yang senantiasa berpikir positif terhadap perbuatan yang orang lain lakukan. Dia tidak berpikiran yang macam-macam, tidak berpikiran yang aneh-aneh terkait dengan perbuatan yang orang lain lakukan. Nah, prasangka baik ini seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 ini dibagi menjadi 3, ya kan? Prasangka baik terhadap diri sendiri, terus terhadap Allah, dan terhadap sesama manusia. Jadi prasangka baik ini terbagi menjadi 3, ya kan? Terhadap diri sendiri, terhadap Allah, dan terhadap sesama manusia. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait prasangka baik? Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok 2 tentang persaudaraan. Silahkan kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, beri aplaus dulu kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Gimana? Sudah pada paham juga terkait persaudaraan? Alhamdulillah. Jadi secara garis besarnya ya, persaudaraan ini itu bukan hanya dari faktor keturunan, dari kerabat, akan tetapi kalau dalam Islam, persaudaraan ini terjadi karena adanya tali akidah antara seseorang dengan orang yang lain, yaitu akidah agama Islam. Lalu selain itu, persaudaraan juga terbentuk dari fungsi kemanusiaan itu sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Hal ini gitu ya juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada masanya, yaitu kalau contoh dari persaudaraan sesama muslim antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Kalau dengan fungsinya sesama manusia atau dengan non-muslim, yaitu adanya kerjasama dengan suku-suku lain. Nah, alhamdulillah semuanya sudah kita bahas terkait kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Gimana, ada yang ingin ditanyakan terkait ketiga materi ini? Oke, kalau nggak ada, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh dalil yang berkaitan dengan kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Ya, Ibu akan memberikan salah satu contoh dalil yang berkaitan dengan persaudaraan, kontrol diri, serta prasangka baik. Ini merupakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu dosa, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.
dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentunya kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, bisa kita ambil pelajaran dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman gitu, kita harus menjauhi diri dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Yang dimaksud prasangka itu adalah dosa adalah prasangka buruk terhadap orang lain gitu kan. Nah, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan juga menggunjing sebagian yang lain, karena dengan kita menggunjing atau dengan berarti kita membuli seseorang. Nah, orang yang kita bully itu tentunya lama-kelamaan akan memiliki mental yang down, makanya tidak diperbolehkan untuk menggunjing orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging bangkai saudaranya sendiri? Itu merupakan perumpamaan bagi seorang muslim, seorang mukmin, seseorang yang beriman yang terus-menerus mencari kesalahan orang lain dan membicarakannya. Itu perumpamaan dari seseorang yang suka makan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini? Bagaimana? Nah, alhamdulillah kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dikumpulkannya itu minggu depan. Kalian cari Quran surah yang berkaitan dengan kontrol diri, prasangka baik, serta persaudaraan. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Kalian bedah tajwidnya, lalu kalian bisa menambahkan tafsir-tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Gimana, paham akan tugasnya? Ini Ibu akan membuat kesimpulan bahwa hari ini kita telah mempelajari tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan, di mana kontrol diri itu adalah menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kalau prasangka baik, di mana kita senantiasa berpikiran positif terhadap perbuatan yang orang lain lakukan. Nah, prasangka baik itu bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mengenai persaudaraan, jadi dalam Islam itu persaudaraan itu bukan hanya sebatas dari faktor keturunan, tetapi ada juga dari persaudaraan tali seakidah atau akidah yang bisa kita sebut akidah agama Islam. Dan persaudaraan itu bisa berarti yang tadi itu faktor fungsi kemanusiaan, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat bermanfaat juga bagi orang lain. Jangan lupa kalian mengerjakan tugasnya, minggu depan dikumpulkan. Sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memberi penjelasan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.